Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Al Firdaus. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Teacher berharap semoga pada pagi hari ini kita bisa belajar dengan semangat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PTH, baca tulis Quran. Sebelumnya sudah dipersiapkan apa belum buku tulis sama pensilnya? Oke, pintar. Ayah dan bunda juga bisa membantu Ananda untuk belajar. Sudah siap? Al Firdaus, siap. Sebelum dimulai, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pagi hari ini kita memasuki bab 1 ya, yaitu tentang memahami alif lam qamariyah. Anak-anak, ini teacher jelaskan secara ringkas. Ini ada peta konsep, teacher ringkas. Perhatikan gambar tersebut ini ya. Nah, di slide ini kalian bisa melihat hukum bacaan alif lam. Jadi, hukum bacaan alif lam itu ada 2. Yang pertama, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ini ditandai dengan bulan. Mengapa? Karena qamariyah sendiri artinya bulan. Nah, yang kedua, alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini ditandai dengan adanya gambar matahari, yang mana syamsiyah ini artinya matahari. Agar kalian bisa menghafalkan perbedaan alif lam qamariyah dan syamsiyah, kalian perhatikan kalau qamariyah ini ada gambar bulan, maka dibaca jelas. Seperti kalian melihat bulan di malam hari, kalian bisa melihat secara langsung, bisa melihat dengan jelas. Sedangkan yang alif lam syamsiyah ini dibaca lebur, yang mana perumpamaan kalian melihat matahari di siang hari. Kalian bisa merasakan panasnya matahari, namun ketika kalian melihat langsung matahari, mata kalian apa yang kalian rasakan? Perih, panas, tidak bisa melihatnya, bukan? Nah, itulah perbedaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah, ketika teacher bicara alif lam qamariyah, kalian ingat, oh itu bulan, maka dibaca jelas. Kalau teacher bilang alif lam syamsiyah, perumpamaan matahari, maka dibaca lebur. Itu perbedaan alif lam qamariyah dan syamsiyah. Kemudian kalau alif lam qamariyah, tandanya ada harokat sukun di atas huruf alif lam sukun. Kalau alif lam syamsiyah, tandanya ada harokat tasydid di atas huruf yang terletak setelah alif lam sukun. Kedua ini huruf hijaiyahnya sama-sama berjumlah 14. Namun ini teacher jelaskan dulu, kita mempelajari yang alif lam qamariyah ya. Setelah mempelajari alif lam qamariyah baru syamsiyah. Kalian fokus kepada alif lam qamariyah dulu. Nah, ini teacher jelaskan. Huruf qamariyah ini berjumlah 14. Agar kalian bisa mengingatnya dengan mudah, maka disingkat ke huruf 14 itu disingkat menjadi abghi hajjaka wa khaf aqimah. Diingat-ingat, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, itu juga ada artinya, yang mana artinya adalah sempurnakanlah ibadah hajimu karena takut tidak diterima. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nih ada hukum bacaan qamariyah. Seperti yang teacher jelaskan di awal tadi, layaknya seperti bulan, maka dibaca dengan sangat jelas. Nah,
Dengan demikian harus dibaca terang atau jelas ketika bertemu dengan huruf-huruf tersebut. Huruf-huruf tersebut itu huruf apa? Ya huruf yang mana terkandung dalam alif lam komariah yang disingkat menjadi abghi, hajjaka, waqaf, aqimah. Nah, seperti itu. Jadi, cara membaca bacaan huruf komariah, huruf harus jelas seperti kita melihat bulan. Selanjutnya ini. Nah, ini yang terdapat pada buku BTG kalian pada bab alif lam komariah. Di situ kan terdapat surat Al-Qari'ah. Nah, ya, surat Al-Qari'ah ini artinya menggebrak atau mengguncang. Termasuk surat Makkiyah yang mana turun sesudah surat Al-Quraisy. Nama surat Al-Qari'ah diambil pada ayat pertama. Kemudian kata ini dipakai untuk nama hari kiamat. Nah, dari sini anak-anak paham? Ingat ya, kalau alif lam komariah itu dibaca jelas. Hurufnya ada 14 jumlahnya, disingkat menjadi itu tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat contoh yang ada di buku BTG. Di situ banyak sekali contoh-contoh dan salah satunya diambil pada surat Al-Qari'ah. Nah, kandungan surat Al-Qari'ah ini yang pertama, kejadian-kejadian pada hari kiamat. Yang kedua, dahsyatnya hari kiamat sehingga manusia pada saat itu bertebaran dan gunung berhamburan. Nomor 3, pada hari itu seluruh amal perbuatan manusia akan ditimbang. Barang siapa yang amal timbangan solehnya lebih berat akan mendapatkan berupa kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat surga. Sebaliknya, barang siapa yang amal jeleknya lebih berat maka akan mendapat siksaan neraka hawiyah. Nah, ini ya. Yang keempat, kepastian adanya nikmat surga dan azab neraka. Nah, dari sini sudah jelas pada surat Al-Qari'ah ini menggambarkan kejadian besok ketika kiamat sudah datang. Nah, hari pembalasannya itu ketika semua manusia ditimbang amal ibadahnya. Ya, kalau amal ibadahnya lebih banyak yang soleh, maka insya Allah kita bisa masuk surga. Namun sebaliknya, kalau amal ibadahnya lebih berat yang jelek, maka naudzubillah min dzalik ya, akan masuk neraka. Maka mulai dari itu, dari sini kita bisa segera memperbanyak amal ibadah agar kita kelak bisa masuk surga. Dari sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, paham semua ya? Untuk melatih kemampuan kalian pada materi alif lam komariah, kalian bisa mengerjakan tugas sebagai berikut ini ya. Mengerjakan di buku paket ataupun buku tulis. Yang tugas pertama ini halaman 6. Tugas pertama ini ada di halaman 6 yang mana mencari hukum alif lam komariah pada surat Al-Qari'ah. Nah, kemudian yang kedua, halaman 9 mencari hukum bacaan alif lam komariah juga, namun pada surat Al-Fatihah. Sudah paham anak-anak? Oke, pintar. Teacher doakan setelah kalian menonton video tadi, kalian bisa memahami dan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi teacher, bisa bertanya pada teacher melalui WhatsApp itu ya. Minta tolong kepada bundanya. Yang belum paham silakan ditanyakan, nanti insya Allah teacher langsung balas, teacher langsung jelaskan kalau kalian tidak paham. Oke anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Pesan dari teacher, tolong dijaga sholat 5 waktu, kemudian rajin mengaji, kemudian
sopan dan santun kepada kedua orang tua. Jangan lupa juga pada musim pandemi ini kita juga harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker apabila keluar rumah, kemudian jaga jarak 1 meter. Oke anak-anak, sekian dari teacher. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.